Shalom, perkenalkan nama saya Efrain Ferjoran. Saya dari program studi Teknik Mesin Universitas Negeri Manado. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata perkuliahan saya, yaitu praktikum prestasi mesin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pompa sentrifugal dan prinsip kerja dari pompa sentrifugal. Untuk itu, jangan skip dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk dalam materinya. Pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal adalah suatu pompa yang memindahkan cairan dengan memanfaatkan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh putaran impeller. Pompa sentrifugal mengubah energi kecepatan menjadi energi tekanan. Ada juga yang menyebutnya sebagai mesin kecepatan, karena semakin cepat putaran pompanya, maka akan semakin tinggi tekanan heat yang dihasilkan. Ketika sebuah objek benda diputar dalam gerak melingkar, benda tersebut akan cenderung terlempar keluar dari pusat lingkaran. Satu cara untuk menambah energi kepada fluida cair adalah dengan memutar fluid tersebut dalam arah melingkar. Gaya yang mengakibatkan sebuah objek terlempar keluar dalam gerak melingkar disebut gaya sentrifugal. Bagian pompa yang memutar fluida cair disebut impeller. Fluida cair mengalir melalui pompa dan masuk ke dalam titik pusat impeller. Selanjutnya, impeller akan menggerakkan fluida tersebut dalam gerak melingkar. Fluida cair akan didorong dari titik pusat menuju bagian terluar dari bibir impeller. Semakin cepat impeller berputar, akan semakin cepat fluida cair yang bergerak. Impeller disusun dari rangkaian vanes atau blade yang berfungsi untuk mengarahkan aliran fluida. Pompa sentrifugal bekerja berdasarkan prinsip gaya sentrifugal, yaitu bahwa benda yang bergerak secara melengkung akan mengalami gaya yang arahnya keluar dari titik pusat lintasan yang melengkung tersebut. Besarnya gaya sentrifugal yang timbul tergantung dari massa benda, kecepatan gerak benda, dan jari-jari lengkung lintasannya. Kita masuk dalam bagian pompa sentrifugal. Bisa dilihat gambarnya. Yang pertama A, stuffing box. Stuffing box berfungsi untuk mencegah kebocoran pada daerah di mana proses pompa menembus casing. B, packing digunakan untuk mencegah dan mengurangi bocoran cairan dari casing pompa melalui poros, biasanya terbuat dari ABS atau Teflon. C, shaft atau poros. Poros berfungsi untuk meneruskan momen puntir dari penggerak selama beroperasi dan tempat kedudukan impeller dan bagian-bagian berputar lainnya. D, shaft sleeve. Shaft sleeve berfungsi untuk melindungi poros dari erosi, korosi, dan keausan pada stuffing box. Pada pompa multi-stage dapat sebagai leg joint, internal bearing, dan interstage atau distance sleeve. E, fan. Sudut dari impeller sebagai tempat berlalunya cairan pada impeller. Casing merupakan bagian paling luar dari pompa yang berfungsi sebagai pelindung elemen yang berputar. Tempat kedudukan diffuse atau guide fan, inlet dan outlet nozzle, serta tempat memberikan arah aliran dari impeller dan mengkonversikan energi kecepatan cairan menjadi energi dinamis atau single state. G, eye of impeller. Bagian sisi masuk pada aras isap impeller. H, impeller. Impeller berfungsi untuk mengubah energi mekanis dari pompa menjadi energi kecepatan pada cairan yang dipompakan secara kontinu, sehingga cairan pada sisi isap secara terus-menerus akan masuk mengisi kekosongan akibat perpindahan dari cairan yang masuk sebelumnya. I,
Wiring ring. Wiring ring berfungsi untuk memperkecil kebocoran cairan yang melewati bagian depan impeller maupun bagian belakang impeller dengan cara memperkecil celah antara casing dan impeller. J. Bearing. Bearing atau bantalan berfungsi untuk menumbuh dan menahan beban dari poros agar dapat berputar, baik berupa beban radial maupun beban aksial. Bearing juga memungkinkan poros untuk dapat berputar dengan lancar dan tetap pada tempatnya sehingga kerugian gesek menjadi kecil. K. Casing merupakan bagian paling luar dari pompa yang berfungsi sebagai pelindung elemen yang berputar, tempat kedudukan diffusor atau guide vane, inlet atau outlet nozzle, serta tempat memberikan arah aliran dari impeller dan mengonversikan energi kecepatan cairan menjadi energi dinamis atau single state. Oke teman-teman, mungkin dari itu yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dipaham. Dan untuk itu saya berterima kasih sebelumnya. Hal yang salah saya ucapkan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.